Shalom. Kita bersyukur untuk hidup dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam pemeliharaan Tuhan, artinya dalam keadaan sehat dan semua dalam suasana hati yang bersukacita dan bersyukur senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kerohanian kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara, realita kehidupan kita tidak pernah terlepas dari kesulitan. Kita akui bahwa kehidupan kita ini berat. Kita akui bahwa kehidupan kita ini sulit. Dan Yesus sendiri pernah mengajarkan bahwa kehidupan di dunia sebagai orang percaya, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Ini bagian orang percayanya. Belum lagi dampak dari dosa ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, semua semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita kadang merasa tenaga kita terkuras habis, ya. Kita merasa energi kita sudah sangat terbatas, dan kita juga merasa kita sudah kehabisan akal untuk mengatasinya. Ya, orang-orang dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, akan berada dalam keadaan yang berbahaya. Kalau sudah tenaga habis, sudah energi terbatas, tidak kehabisan akal untuk menghadapi kehidupan ini, maka ini keadaan yang sulit. Dan tidak sedikit orang yang seperti ini akhirnya menyerah, putus asa, dan semakin ditekan oleh himpitan-himpitan dan persoalan hidup. Nah, tetapi menarik Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca, Rasul Paulus mencatat keberanian mereka di dalam menghadapi setiap kondisi, ya. Terutama di dalam situasi yang tidak menguntungkan, bahkan situasi yang menyakitkan. Paulus mengatakan kekuatan itu enggak terbatas, ya, dalam kondisi-kondisi apapun. Mereka sadari bahwa kehidupan mereka sulit, ya, sebagai manusia. Kehidupan udah sulit, dan sebagai orang percaya sudah diberitahu juga semakin sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, para rasul sangat menyadari bahwa mereka akan melalui dan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang tidak terduga, dan mereka sudah siap untuk itu. Ketika mereka masuk di dalam hal itu, mereka sangat serius menghadapinya. Karena Yesus sendiri juga sudah mengatakannya kepada mereka bahwa sebagai pengikutnya
mereka akan dianiaya, mereka akan ditolak, dan mereka akan dihina bahkan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita melihat bahwa ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka mengalami keadaan sulit, mereka mendapat dukungan serta pertolongan yang luar biasa. Nah, di dalam ayat yang kita baca, di sana Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal ditindas, artinya mereka mengalami penderitaan yang sangat banyak. Ya. Mereka mengalami penderitaan hampir di setiap bagian, di setiap sudut, di setiap sisi kehidupan. Dan mereka mengalami penderitaan itu dengan berbagai cara. Artinya dengan banyak cara. Ya, mereka menderita, mereka teraniaya. Dan hampir setiap hari mengalaminya di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang Paulus katakan? Namun kata Paulus, mereka tidak terjepit, tidak tertekan, tidak terhimpit. Mereka tidak menjadi tertekan sebab mereka mendapat pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah datang kepada mereka. Pertolongan dari Allah menguatkan mereka. Pertolongan dari Allah meneguhkan mereka. Bahkan yang lebih hebat lagi, mereka dengan bebas datang kepada Allah, menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Allah. Yang kedua, dia berkata, kami habis akal. Bapak Ibu Saudara, kehabisan akal ini situasi yang berbahaya. Kenapa saya berkata bahwa kehabisan akal ini situasi yang berbahaya? Ketika seseorang menghadapi pergumulan hidup lalu habis akal untuk menghadapinya, sudah tidak punya cara lagi mengatasi pergumulan hidup, orang-orang yang biasanya kehabisan akal akan melakukan hal-hal yang di luar akal manusia. Dan itu berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang di luar akal itu apa? Ya biasanya sudah nggak normal. Ya, sudah tidak wajar. Nah itu berbahaya sekali. Ketika kami habis akal, kata Paulus. Ya, kehabisan akal ini membuat orang atau kelompok orang masuk ke dalam titik ketidakpastian, masuk ke dalam titik kecemasan, masuk ke dalam titik kekhawatiran berlebihan, bimbang dan sebagainya. Sehingga ini situasi berbahaya kalau tidak diatasi. Tetapi Paulus berkata, ketika mereka habis akal, mereka tidak putus asa. Kenapa mereka tidak putus asa Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak patah semangat, mereka tidak loyo dan mereka tidak menyerah. Karena mereka tahu bahwa Allah mampu menolong, mampu menyelamatkan mereka. Inilah kuncinya mengapa mereka di dalam kehabisan akal sekalipun tidak menyerah. Karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus, mereka punya pengharapan. Lalu Paulus mengatakan kami dianiaya. Ya, artinya menderita baik disengaja maupun tidak disengaja Bapak Ibu Saudara dari orang-orang lain. Ya. Mungkin mereka dikejar-kejar dengan penuh kebencian, mereka dikejar-kejar sebagai pemberontak, mereka dikejar-kejar sebagai penyesat dan sebagainya. Ini membuat mereka merasa mereka masuk ke dalam penganiayaan. Ya, ada kalanya orang-orang baik ditinggalkan teman-teman mereka, dianiaya musuh-musuh mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan pernah meninggalkan atau tidak akan pernah membiarkan saya, Bapak Ibu Saudara, menghadapi kesulitan hidup sendirian. Kita mungkin merasa teraniaya dengan setiap kondisi, tetapi percaya bahwa Tuhan ada dan menolong. Yang lain, Paulus mengatakan, kami dihempaskan. Ya.
Bisa saja dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, mereka mungkin kalah telak dari musuh. Mereka mungkin kalah telak dari orang-orang yang membenci mereka. Mereka mungkin kalah telak dari lawan-lawan mereka. Ya, sehingga hal ini bisa saja membuat semangat menjadi lemah, harapan menjadi pudar. Ya, di dalam hati bisa saja dipenuhi rasa takut. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Paulus mengatakan, kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Kenapa sudah dihempaskan tetapi tidak binasa? Mereka masih tetap dipelihara dan masih dijaga oleh karena Tuhan yang setia memelihara kehidupan mereka. Ini yang membuat mereka mampu bertahan. Ini yang membuat mereka mampu berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dianiaya, ketika kita kehabisan akal, ketika kita dikalahkan, ketika kita ditindas, ini kondisi-kondisi yang sangat rawan bagi orang-orang percaya. Rawan apa Bapak Ibu Saudara? Rawan keputusasaan, rawan menyerah, rawan patah semangat. Tetapi hari ini dikatakan bahwa kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Tidak peduli seberat apapun keadaan yang dihadapi oleh anak-anak Allah di dunia ini. Ada kalanya kita merasa kehidupan ini sangat berat. Ada kalanya kita merasa kehidupan kita sangat buruk. Tetapi yang sebenarnya tidaklah seburuk apa yang kita rasakan. Karena Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menopang kita. Percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu. Yakinilah akan pemeliharaannya buat kita. Memang kita manusia ibarat bejana tanah liat. Sangat rentan dan sangat lemah sekali. Rawan sekali dengan kerusakan. Tetapi harta yang ada di dalam bejana tanah liat itu, yaitu harta sorgawi, itu yang membuat bejana tanah liat itu menjadi terpelihara dengan sangat baik. Menjadi bejana yang hidup, memuliakan, dan menyenangkan Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita. Kiranya firman Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan iman kita semua. Amin.